Salam Ibu Bapak, sahabat Ranip yang berbahagia dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik dan kasih-Nya selalu sempurna buat kita semua. Kita bersyukur karena apapun terjadi di sini, hingga selamanya kita sudah punya jaminan yang pasti di sorga. Dan ini luar biasa. Tidak bisa memberi kita keselamatan dan hidup kekal seperti yang diberikan Yesus kepada kita. Dan untuk itu kita harus sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini juga kita bersyukur kita dapat kesempatan membahas tema penting, 5 rahasia menghadapi orang yang suka merendahkan kamu. 5 rahasia menghadapi orang yang suka merendahkan kamu. Satu ayat saya baca dari Injil Matius pasal 5 ayat 10, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dari pasal 5, 6, dan 7. Ya, 3 pasal yang luar biasa. Nah, ini satu ayat dalam ucapan bagian diajarkan Yesus kepada murid dan para pendengar waktu itu, juga kita. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kalau kita tempatkan bahwa penghinaan orang kepada kita, orang merendahkan kita sebagai satu bentuk dari orang mengenai kita di ruang publik, maka ayat ini bilang berbahagialah kamu. Apalagi kalau kita hidup benar dan karena itu kita menerima perlakuan yang tidak benar seperti itu. Kita hidup benar dan menerima perlakuan yang tidak baik seperti perlakuan yang menyakitkan, perlakuan yang menyedihkan hati kita, yang merendahkan kita, yang menghina kita. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, tetaplah bahagia atau bahagialah selalu. Ya. Jadi kita jangan sampai tergerus. Jangan emosional, tetaplah rasional, tetap tenang. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari dekat dengan Tuhan dalam krisis, supaya kita bisa tenang. Kalaupun ada orang yang merendahkan kita, hobinya merendahkan terus, hobinya menghina terus. Kalau ngomong terus selalu nyerempet-nyerempet ke situ, udahlah, tetap bahagia. Mengapa? Karena Alkitab katakan kita yang punya kerjaan sorga. Kalau karena kebenaran. Tapi kalau kita direndahkan karena kita buat kesalahan, nah, ini bukan kebahagiaan. Ini mempermalukan nama Tuhan dan juga diri kita. Untuk itu kita harus bertobat. Tapi kalau karena kita hidup benar, kita jujur, kita tidak mau kompromi, kita hidup baik, kita hidup mengasihi Tuhan dan orang melecehkan kita. Mungkin saja. Di rumah, di kantor, di pergaulan, di mana saja. Bahkan di medsos. Ada banyak hate speech, ada banyak provokasi di sana, dan mungkin kita salah satu yang ada dampaknya. Apa yang kita lakukan sebenarnya Tuhan? Yang pertama adalah tetap bahagia, pilihlah untuk bahagia, tetap baik, tetap tenang, dan ya udah ampunilah mereka, berkatilah mereka. Ngapain kita terpengaruh juga? Pilihan bahagia saya kira pilihan terbaik, yang paling tinggi nilainya ketika kita harus menghadapi situasi gini. Sebab kalau kita salah pilih dan kita manyun, kita stres, kita depresi, yang rugi kita dan mereka akan senang. Jangan. Kita punya Yesus. Ketika itu terjadi, ya barangkali itu risiko kita ikut Yesus. Kita harus pikul salib dan ya udah gak masalah. Itu sesuatu yang bisa terjadi dan ya sudah. Jangan sampai kita sakit, gak makan, gak tidur, terganggu seperti orang sakit gigi. Kita gak bisa ini, gak bisa itu karena selalu mengganggu pikiran kita, marah. Kalau itu terjadi, kita yang rugi. Jadi poin pertama adalah pilihlah bahagia. Karena kita bahagia dalam Yesus. Jangan marah. Apalagi menjadi tidak rasional. Hal yang kedua adalah kita belajar untuk bersabar. Ya, salah satu buah Roh Kudus adalah bersabar. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Galatia, Paulus katakan buah Roh salah satunya adalah kesabaran. 1 dari 9 aroma buah Roh adalah kesabaran. Belajarlah untuk sabar, jangan terpengaruh. Jangan marah dan kuping tipis. Jangan emosional ya, dan menjadi sakit hati. Apalagi terluka. Ketika Jokowi dibilang bangsat, dibilang ya bajingan. Saya lihat mimik Jokowi, saya lihat wajahnya, nada bicaranya. Tidak terpengaruh. Stabil. Bahkan anaknya Gibran juga nggak terpengaruh. Stabil. Baik-baik aja. Jokowi tetap kerja, berjuang,
melakukan tugas dia, dan tidak mau menghabiskan waktu membahas hal remeh-temeh yang murahan seperti itu. Itu justru memancing untuk Jokowi meresponi dengan cara yang salah. Sehingga kita melihat bagaimana sikapnya itu bagus. Dan saya kira itu mencerminkan salah satu ajaran Yesus. Yaitu dia sabar. Dia tidak emosional, tidak marah, tidak menuntut. Walaupun dia punya hak kalau dia mau. Tapi dia punya harga dirinya. Luar biasa. Saya secara personally bangga punya presiden seperti Jokowi. Bangga sekali. Seorang yang bekerja yang hatinya itu telanjang bisa dibaca oleh seluruh rakyat. Begitu baik, sederhana. Dan yang paling penting ialah dia bersih. Itu hebat. Jadi saya, ya gimana ya. Karena cuma 2 periode dalam undang-undang. Anda kata bisa 5 periode, saya akan bangga punya presiden seperti itu. Tapi karena cuma 2 periode, ya 10 tahun. Terlalu banyak hasil yang dilakukan oleh beliau. Dan kita harus hormati beliau. Ketika dia menghadapi masalah di mana orang mengatakan dia bajingan. Dia tetap tenang, dia cool, dia sabar, dia kuat, dia tidak terpengaruh. Dan dia bekerja fokus, kerja. Dan menghasilkan hal yang baik. Dan tidak masuk pada wacana-wacana yang norak, yang gak bermakna, gak bermutu. Saya melihat dia tenang. Wow. Ini yang saya maksud ya kan. Saya kagum, saya respect, dan saya pikir kita harus belajar dari sikap beliau yang begitu kuat. Tidak terpengaruh, bahkan tidak menunjukkan emosional. Dia senyum dan dia bilang, udah biasa dari wali kota 2 periode. Waktu gubernur, waktu presiden dihina, dicaci maki, dikritik, dizolimi. Itu biasa. Wow, saya kira hebat sekali. Dan ini saya kira pembelajaran dari satu pemimpin bangsa, bukan hanya Indonesia, di dunia yang hebat. Nah, kita belajar dari kesabaran orang-orang seperti Jokowi. Hal yang ketiga adalah mari kita belajar untuk memiliki sikap yang positif. Baik pikiran, juga perasaan, dan attitudes. Nah, saya suka membaca buku-buku yang ditulis oleh Dale Carnegie. Karena memberi bukan cuma pelajaran tentang emosi positif. Tapi sikap yang bijak sebagai seorang manusia ketika menghadapi berbagai persoalan. Termasuk ketika kita dihina. Atau ketika kita direndahkan orang. Ada orang yang suka merendahkan, ya udahlah. Tapi sikap kita itu penting. Apapun triggernya di luar sana ke kita, itu persoalan lain. Tapi sikap kita itu persoalan kita. Dan kita harus belajar untuk positif. Baik sikap, baik pikiran, tapi juga baik emosi. Iya, satu buku ditulis oleh Daniel Kahneman tentang kecerdasan emosi. Dia mengatakan bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosi lebih tahan menanggung beban ya daripada orang yang mudah panik, takut, dan mungkin marah atau membalas. Jadi kecerdasan emosi adalah satu hal yang penting yang ditulis oleh Daniel Kahneman. Nah, Paul Stott dengan konsep adversity question itu mengajarkan kepada kita pentingnya kita punya kemampuan menanggung beban dalam hidup. Ya, nah saya ingin mengatakan kepada kita bahwa tetaplah bersikap positif, tetaplah berpikir positif, tetaplah berperasaan, beremosi positif. Dalam semua situasi, bahkan ketika orang merendahkan kita. Ya, seharusnya kalau Nelson Mandela dia tidak punya sikap ini, mungkin dia membalas orang-orang yang mensulimi dia. Dia membalas orang-orang yang memenjarakan dia begitu lama. Tapi begitu dia keluar dan dia ikut konsisten menjadi presiden, dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Dan dia mengampuni mereka semua. Hebat. Seorang pemimpin yang menurut saya hebat sekali. Nelson Mandela. Dia mendapat hadiah Nobel. Dan saya mengatakan bahwa orang-orang yang berpikir, bersikap, berperasaan positif, mereka lebih cool, mereka lebih tenang, mereka lebih damai, mereka lebih mampu untuk self control. Ya, kembali ke Jokowi, dia tersenyum, senyumannya itu khas. Ya, khas. Menurut saya dia merefleksikan adalah apa yang Yesus ajarkan. Bahkan Amsal mengatakan bahwa orang yang begitu kuat, yang sabar itu melampaui pahlawan. Dan saya kira Jokowi seorang pahlawan bangsa. Dia bapak bangsa. Berdiri atas semua kepentingan demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Ketika orang lain merendahkan kita, kita katakan, gak apa-apa.
Oke, fine aja, saya baik-baik aja dan saya tidak terpengaruh apapun. Gus Dur pernah mengatakan begini, emangnya gua pikirin apa ya maksudnya ya? Ya nggak usah lah dimasukin ke hati, itu maksudnya. Ya, ngapain kita harus jadi marah dan frustrasi gara-gara hal seperti itu? Udahlah, pilihlah untuk tetap bersyukur. Karena kita tahu bahwa harga diri kita, nilai diri kita tidak tergantung pada apa yang orang katakan tentang kita. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita seperti yang Yesus mau. Dan untuk itulah kita belajar punya sikap positif, kita punya perkataan yang positif, punya pikiran positif, dan emosi yang positif. Hal yang keempat adalah jangan membalas dengan cara yang sama. Orang berbuat jahat ke kita, kita balas dengan hal yang kurang lebih sama. Sehingga baik dia, baik kita, sama-sama kita bermasalah. Ya, jangan balas. Mengapa Alkitab katakan bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Orang yang mengeritik, yang mengatakan kita bajingan, membenarkan dirinya bahwa itu baik. Dia punya tujuan baik. Ya silakan saja. Tapi antara hati, pikiran, dan kata-kata itu harus sinkron. Kita tidak bisa nipu dua pihak. Satu diri kita. Yang kedua Tuhan. Nggak bisa kita tipu Tuhan. Dia tahu segalanya. Dan juga kita tidak bisa menipu diri kita. Ya tujuan saya baik kok. Itu kritik. Menurut kamu. Ya. Apakah kebenaran adalah konsensus? Enggak juga. Kalau kamu merasa benar dan orang lain merasa salah, tidak berarti orang merasa salah itu adalah benar. Dan kamu yang merasa benar itu salah. Kebenaran bukan soal konsensus. Siapa yang berpendapat banyak? Tidak, sama sekali tidak. Tapi kita tidak bisa menipu diri kita dan Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan orang lain bajingan, Tuhanlah yang menjadi hakim. Kalau mau lapor, ya kita punya hak melapor. Tapi kalau tidak, ya biarkan saja. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, jadi jangan membalas. Itu ukuran kematangan kita. Kita belajar Yesus. Murid-murid menggugat, kenapa? Yesus katakan, saya bisa menggerakkan pasukan sorga untuk turun. Tapi kalau saya lakukan itu, bagaimana semua nubuat kitab suci digenapi? Jadi Yesus punya kemampuan untuk melawan. Tapi dia tidak melakukan itu. Jangan membalas. Kalau kita mau, jika kita seorang spiritualis yang sejati, kita berdoa buat dia. Kita maafkan saja dia. Gak usah diperpanjang. Buang waktu. Masih ada banyak hal yang penting yang mesti kita lakukan. Anggap aja itu gak ada. Bukan hal yang penting kok. Gak ada gunanya juga membahas. Apalagi membalas. Membahas saja sudah satu kesalahan dan kerugian. Apalagi membalas. Jauh lebih rugi. Untuk apa? Jadi gak usah balas, biarlah Tuhan yang balas. Kalau itu kesalahan, biarlah urusan Tuhan. Tapi kita fokus aja pada hal yang penting yang kita harus kerjakan daripada waktu kita habis. Tidak bermakna kata terpancing untuk menghabiskan waktu membahas itu. Dan kalau kita bahas itu, apalagi balas. Ini justru mencerminkan bahwa kita sama saja. Doakanlah dan berkatilah. Nanti selebihnya urusan Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pembalasan itu bukan bagian kita. Itu adalah bagiannya Tuhan. Menutup renungan saya mengatakan bahwa jangan terlalu dekat dengan dia. Ini poin yang kelima. Kalau bisa menghindar, ya sudah menghindar. Jaga jarak yang cukup supaya kita jangan terus menerima hal seperti itu. Kalau itu diungkap di medsos, ya mungkin agak sulit. Tapi kalau kita ya bisa menjaga jarak, ya jaga jarak. Sekedar saja, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu bergaul dekat dengan bersangkutan. Karena itu bisa memicu, menjadi trigger untuk dia melakukan hal yang kurang lebih sama. Menutup renungan saya mengatakan begini. Ketika orang menghina kita, mensolimi kita, menjahati kita. Kalau itu karena kebenaran, kita berbahagia. Tetaplah memilih untuk bahagia. Tetap baik, karena memang kita baik. Jangan terpengaruh, belajarlah untuk sabar. Karena sabar itu buah Roh Kudus. Orang sabar, Alkitab katakan melebihi pahlawan. Belajarlah dari pemimpin kita, Jokowi. Ketika dikatakan bajingan, tetap sabar dan tersenyum, fokus pada tugas dia. Dia tidak sama sekali tertarik untuk menanggapi, membuang waktu untuk menanggapi itu. Dia fokus bekerja dan sama sekali tidak membahasnya, apalagi membalas. Terus memberkati dan shalom.